Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hairunisa. Saya mahasiswi Program Studi Pendidikan Biologi Universitas Maritim Raja Ali Haji. Di sini saya akan menjelaskan tentang teknik-teknik isolasi protein. Nah, di sini sudah saya paparkan PPT mengenai teknik-teknik isolasi protein. Sebelumnya, apa itu isolasi protein? Nah, isolasi protein adalah yang dilakukan untuk mempelajari sifat dan fungsi protein. Pemisahan dilakukan berdasarkan ukuran, muatan, larutan, dan afinitas ikatan. Nah, selanjutnya kita bahas tentang teknik-teknik isolasi protein. Yang pertama ada namanya dialisis. Dialisis, pemisahan berdasarkan ukuran molekul melalui selaput semi-permeable, di mana ukuran dengan berat lebih besar dari 15.000, ia akan tertahan dalam kantong dialisis. Sedangkan ukuran molekul yang lebih kecil dan juga ion-ion akan melewati pori-pori selaput semi-permeable. Lalu dia akan keluar dari kantong dialisis. Selanjutnya, protein dimasukkan ke dalam kantong selofan yang berpori kecil. Nah, kantong dimasukkan ke dalam wadah yang mengandung aqueous atau buffer, sambil diputar dengan pemutar magnetik semalaman dengan penggantian aqueous atau buffer beberapa kali dalam wadah. Lalu, pori memungkinkan molekul kecil berdifusi keluar. Pori memungkinkan molekul kecil berdifusi keluar. Lalu molekul besar tertahan di dalam kantong dapat untuk memekatkan larutan dengan meletakkan kantong dialisis dalam polimer desikan. Nah, yang kedua adalah fraksinasi dengan salting out. Banyak metode yang digunakan untuk fraksinasi protein, terutama berdasarkan ukuran molekul dari protein. Nah, sebagai contoh, protein yang diangkat dari larutan dengan menambahkan garam, proses dari ukuran molekul protein yang lebih besar ke ukuran yang lebih kecil. Peristiwa pemisahan atau pengendapan protein oleh garam berkonsentrasi tinggi disebut dengan salting out. Nah, salting out sendiri merupakan metode yang digunakan untuk memisahkan protein yang didasarkan pada prinsip bahwa protein kurang terlarut ketika berada pada daerah yang konsentrasi kadar garamnya tinggi. Konsentrasi garam dibutuhkan oleh protein untuk mempercepat keluarnya larutan yang berbeda dari protein satu ke protein lainnya. Pengaruh penambahan garam terhadap kelarutan protein itu berbeda-beda, tergantung pada konsentrasi dan jumlah muatan ionnya dalam larutan. Semakin tinggi konsentrasi dan jumlah muatan ionnya, semakin efektif garam dalam pengendapan protein. Yang ketiga, namanya kromatografi pertukaran ion. Nah, pemisahan berdasarkan muatannya, bila sebuah protein mempunyai muatan positif pada pH 7, ia akan terikat pada kolom pertukaran ion yang berisi gugus yang bermuatan negatif. Nah, sedangkan protein yang bermuatan negatif itu tidak. Protein bermuatan positif yang terikat dalam kolom dapat dielusi dengan penambahan garam, NaCl atau garam lain pada larutan buffer yang digunakan untuk elusi. Nah, ion Na+ akan berkompetensi dengan protein untuk berikatan dengan gugus pada kolom dengan secara bertahap. Ion Na+ akan menggantikan kedudukan protein. Yang keempat, ada namanya kromatografi gel. Metode ini digunakan terhadap satu cuplikan yang larut dan penggunaan utama kromatografi gel ini biasanya dalam salah satu dari tiga hal yang berikut. Yang pertama, ada kromatografi gel sangat berguna untuk proses pemisahan spesies dengan berat molekul tinggi, besarnya 2000, terutama yang tak teriokan. Nah, selain dari resolusi dari setiap makromolekuler seperti protein dan asam nukleat, kromatografi gel ini dapat digunakan untuk mendapatkan distribusi berat molekul dari polimer sintesis. Nah, yang kedua, ada campuran sederhana dapat dipisahkan secara mudah dengan kromatografi gel, terutama jika penyusun campuran itu memiliki berat molekul yang sangat berbeda. Hal ini dapat dilakukan dalam jumlah yang besar. Lalu yang ketiga, ada kromatografi gel sangat cocok untuk kerja awal. Pemisahan eksplorasi dari cuplikan yang tak diketahui, pemisahan ini memberikan gambaran isi cuplikan, sehingga dapat diketahui dengan cepat apakah cuplikan itu memiliki berat molekul rendah atau
berat molekul tinggi. Adalah gambar dari chromatografi gel. Nah, selanjutnya yang kelima itu adalah chromatografi afinitas, di mana chromatografi afinitas memisahkan protein-protein berdasarkan interaksi reversibel antara satu protein atau grup protein-protein dan pasangan ligan spesifik ke matris kromatografi. Nah, teknik ini idealnya untuk menangkap tahap intermediate dalam protokol pemurnian dan dapat digunakan kapanpun ligan yang cocok sesuai untuk ketertarikan dari protein atau protein-protein tersebut. Chromatografi afinitas biasa diaplikasikan untuk mengumpulkan sejenis protein tertentu dengan melalui 4 tahap. Yang pertama, ada molekul zat stasioner harus dalam kondisi setimbang dengan cara direndam di dalam larutan penyangga atau buffer. Nah, yang kedua, memasukkan sampel campuran ke dalam zat stasioner sehingga molekul stasioner akan mengikat molekul sasaran yang terdapat pada sampel. Lalu yang ketiga, proses pengumpulan molekul protein yang terikat pada molekul stasioner dengan jalan berubah kondisi kimia larutan penyangga. Nah, biasanya larutan penyangga diubah kondisi pH-nya, lalu kekuatan ion atau polaritasnya. Lalu yang terakhir ada penyeimbangan kembali bahan kausioner dengan jalan merendam kembali dengan larutan penyangga penyeimbangan. Berikut adalah gambar dari chromatografi afinitas. Nah, adapun kesimpulannya, isolasi protein adalah pemisahan dilakukan berdasarkan ukuran, kelarutan, muatan, dan afinitas ikatan. Nah, teknik-tekniknya itu ada 5. Yang pertama ada dialisis, yang kedua ada fraksinasi dengan salting out, yang ketiga ada cara kromatografi pertukaran ion, yang keempat ada cara kromatografi gel, dan yang kelima ada kromatografi afinitas. Referensi yang saya gunakan dari bahan Ajar Bioteknologi oleh Asis Profesor Nurul Asikin SPD MPD, Prodi Pendidikan Biologi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Maritim Raja Ali Haji. Baik, terima kasih teman-teman yang sudah menyaksikan. Saya ucapkan terima kasih. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.